pagi Ibu sekalian. Eh, Terima kasih karena sudah sempat hadir di kegiatan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan hari ini bersama saya. Pertama-tama patut kita syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk berkumpul bersama di kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ibu sekalian, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Marcelina Yuniarti. Saya sering atau biasa dipanggil Serli. Saya adalah mahasiswa dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik Ibu-ibu sekalian, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan kegiatan adalah memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu sekalian yang sudah memiliki anak yang usianya 1-5 tahun, yaitu tentang bagaimana itu TBC pada balita atau bayi di bawah umur 5 tahun. Baik ibu-ibu sekalian, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana itu penyakit TBC pada balita atau pada anak. Tapi terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu sudah mengetahui apa itu TBC? Baik ibu di belakang silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah bagus dan baik sekali. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu dan bagaimana itu TBC. Jadi ibu-ibu sekalian, TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC itu ibu-ibu dapat menyerang siapa saja dan dari golongan sosial apapun itu. TBC biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang bagian tubuh lainnya itu seperti otak, tulang, sendi, selaput otak, kulit, kelamin, dan lain sebagainya. TBC itu dapat disembuhkan dengan berobat dan teratur sampai selesai dalam waktu jangka waktunya itu 6-8 bulan. Baik ibu-ibu sekalian, selanjutnya adalah bagaimana sih penularan dari TBC itu sendiri. Jadi ibu-ibu, kuman TBC itu disebarkan oleh penderita TBC yang belum berobat sama sekali dan batuk dan juga bersin tanpa menutup mulutnya, kemudian masuk ke dalam paru-paru anak melalui saluran pernapasan. Jadi ibu-ibu sekalian, TBC itu penularan itu melalui udara. Jika ada orang tua yang notabene memiliki atau riwayat sakit TBC, jangan usahakan kalau di saat dia batuk atau bahkan lain sebagainya, jauhkan dari anak-anak karena itu dapat menular anak-anak. Baik ibu-ibu sekalian, selanjutnya adalah bagaimana tanda dan juga gejala dari TBC. Ibu-ibu, tanda dan gejala dari TBC itu yang pertama adalah batuk yang cukup lama, yaitu kisaran waktunya 3 minggu atau bahkan lebih, yang makin lama makin parah, dan itu merupakan salah satu tanda dan juga gejala pada anak yang notabene memiliki penyakit atau gejala dari TBC. Dan yang kedua ibu-ibu adalah nyeri dan dada dan juga sesak nafas, dan itu merupakan salah satu tanda dan juga gejala dari TBC. Dan yang berikutnya ibu-ibu, nafsu makan dan berat badan menurun merupakan tanda dan juga gejala dari TBC. Dan nafsu makan dan berat badan menurun merupakan tanda gejala dari TBC. Badan lemas dan lesu sehingga tidak aktif bermain dengan teman-teman, itu juga merupakan salah satu tanda dan juga gejala dari TBC. Dan berikutnya ibu-ibu, demam yang terus-menerus selama lebih dari 2 minggu merupakan tanda dan juga gejala dari TB itu sendiri. Dan yang berikutnya, munculnya benjolan di daerah leher, ketiak, dan juga lipatan paha merupakan salah satu tanda dan juga gejala dari TBC. Baik ibu-ibu sekalian, kalau misalnya anak-anak ibu sudah mengalami tanda-tanda atau gejala yang seperti ini, usahakan kunjung ke fasilitas kesehatan terdekat seperti Polindes atau puskesmas ataupun rumah sakit, dan bagusnya juga ke dokter spesialis anak untuk mengetahui apakah anak kita itu masuk atau mengalami penyakit
TBC. Jadi ibu sekalian, jika anak ibu sudah memiliki tanda dan gejala seperti itu, usahakan datanglah ke fasilitas kesehatan ya ibu-ibu sekalian. Selanjutnya ibu-ibu, bagaimana sih, mungkin ibu-ibu bertanya, bagaimana sih pencegahan dari TBC itu sendiri? Baik ibu-ibu, pencegahan dari TBC pada anak itu dapat dicegah dengan melakukan vaksin BCG pada anak. Jadi ibu-ibu, selama ini pasti anak-anak ibu sudah dilakukan vaksin BCG. Dan jika belum pun, ibu-ibu harus kunjungi fasilitas kesehatan pustu ataupun puskesmas untuk melakukan vaksin BCG pada anak-anak ibu sekalian. Baik ibu-ibu sekalian, cara pencegahannya itu adalah dengan meminum obat secara teratur dan juga secara terus-menerus tekun, dan juga mengobati penyakit TBC pada anak dengan baik dan juga sesering mungkin supaya penyakit TBC pada anak itu dapat dicegah. Jika fasilitas kesehatan dari petugas pelayanan kesehatan dari bidan, dokter ataupun perawat memberikan obat untuk mengantisipasi terjadinya atau untuk memberikan obat yang notabene untuk mengurangi terjadinya TBC pada anak itu, usahakan ibu-ibu sekalian harus mengontrol anak-anaknya itu supaya mereka bisa meminum obat yang sudah diberikan oleh petugas pelayanan kesehatan itu secara rutin dan secara terus-menerus supaya meringankan anak yang mengalami penyakit TBC itu untuk bisa sembuh. Baik ibu-ibu sekalian, cara yang sangat bagus juga kita lakukan di sini adalah membersihkan lingkungan rumah. Jika membersihkan lingkungan rumah, ibu-ibu sekalian, jika membersihkan lingkungan rumah itu merupakan suatu tindakan efektif untuk pencegahan terjadinya TBC. Jadi ibu sekalian, penting sekali bagi kita itu untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah baik di dalam maupun di luar. Baik ibu sekalian, itu saja yang mungkin saya bisa sharing atau bisa saya bagikan kepada ibu sekalian. Saya berharap semoga apa yang saya berikan pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan TBC pada balita, ibu-ibu dapat mengerti dan juga memahami bagaimana itu TBC. Baik ibu, sekian dan terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama saya hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.